mengucapkan banyak terima kasih atas waktu yang telah Bapak berikan kepada kami untuk melakukan wawancara mengenai hukum adat kita ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Tanpa berbasa-basi, mungkin kami akan bertanya langsung kepada Bapak mengenai hukum adat kita ini, yaitu hukum adat Nias. Jadi untuk kami atas nama Pak Rumah di sini, ya, Pak Rumah mengucapkan terima kasih kepada adik-adik, ya, di mana saya kira ini bukan kebetulan, tapi semua pasti indah pada waktunya. Ini yang kebetulan seperti saya pada kondisinya sangat bangga dengan ini. Artinya pada tanggal 10 kemarin 10 Maret itu kita adakan pelatihan. Sudah dengar apa belum? Di Hotel Draco di Magelang, Pekanbaru, atas nama organisasi kita dari Nias Utara, namanya Pekanira, Perkumpulan Keluarga Nias Utara, yang digagas oleh yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar, ya, selama 3 hari. Ya, jadi 10 pembukaan, 11, 12, 13 sampai hari Minggu penutupan. Jadi artinya kita menyampaikan segala sesuatu berkaitan dengan adat ini, karena kita mendengar adat Nias ini, lagi lain-lain mendengar adat Nias, ya kalau tidak ada 100 ekor babi, ya nggak jalan adatnya, nggak jalan adatnya. Makanya ada yang nekat, ya udah kabur segala macam, ya. Seperti yang disampaikan tadi, ada kasus-kasus. Itu salah satu, ya, karena masalah jujuran itu, maka kita sampaikan secara ini, ya, bahwa pelaksanaan adat itu tidak berbanding lurus dengan besarnya mahal, besarnya jujuran. Artinya bisa kita modifikasi, ya, pelaksanaannya. Adat tetap dilaksanakan dengan catatan kalau dulu, ya, orang tua kita uang perak itu, ya itu udah ngumpul itu di mana-mana, udah tersimpan gitu, ya. Yang namanya beras itu, ya berapa hektar itu sawahnya itu tidak dibeli, ya. Apalagi urusan babi, udah berapa ratus ekor itu di kandang sudah tersedia dulu. Sekarang, ya, apalagi saya udah berapa bulan nggak makan babi karena mahal, ya, seperti itu. Apakah kita harus ini? Maka saya sampaikan kemarin itu, jangan terlalu kita adop kalimat Pak Yasona Lawli, pernah dengar, lebih baik mati daripada malu. Itu juga bagian dari adat. Maka banyak yang terjebak dengan kata-kata itu. Ya kalau udah mati, ya gimana malunya lagi, kan? Ya, gimana? Jadi itu dulu itu. Jadi tidak ada hal-hal yang kita bawa, kita pedomani yang dari dulu kita bawa saat ini. Ini kan dinamika kehidupan manusia, berubah zaman, berubah waktu, ya berubah juga ininya. Maka ini yang orang-orang kita kadang-kadang mempertahankan itu seperti bagaimana letternya, tulisannya zaman dulu itu yang dibawa situ, itu bukan kemajuan namanya, itu primitif. Nah, itu yang mau kita gebrak sebenarnya untuk masalah adat ini. Ya, jadi terima kasih, ya, saya diberi kepercayaan, ya, untuk hal seperti ini. Banyak sebenarnya orang itu, termasuk siapa tadi, abangnya Amerika itu, ya, paham juga kurang lebih itu sebenarnya, tapi ya beda-beda. Ini kan mungkin ada lebih suka dengan saya karena saya masih muda, ya kan. Padahal usia saya udah 53 tahun, udah tua saya. Jadi saya suka dengan ini, ya, sekali kepercayaan ini, ya, kita siapkan waktu mau 3, 4, 5 jam, sekali lagi saya siap dengan ini. Saya suka dengan ini, apalagi ini sudah kalau sudah saya sampaikan 1-2 hal berkaitan dengan masalah adat ini, saya sangat senang, ya. Jadi sehingga ilmu atau apa-apa yang bisa dipedomani dari adat itu yang sudah sampai ke adik-adik bisa ditularkan kemana-mana, iya kan? Itu yang penting bagi saya. Di samping juga memang ini perlu untuk persiapan di dalam pekerjaan. Silahkan. Dalam bentuk tanya jawab dulu atau gimana? Silakan nanti berkembang sendiri, ya. Nah, buat mungkin kami boleh bertanya kepada Bapak mengenai adat kita di suku sini mengenai tentang pernikahan.
Nggak apa-apa, Pak. Ya takutnya nanti di blacklist ini di videonya kan ada ya. Nah, kalau memang terlarang nanti ya saya hapus seperti itu. Coba. Oke, lanjut. Bertanya mengenai tentang pernikahan di suku kita, Pak. Kalau dari saya sendiri mungkin saya ingin bertanya begini, Pak. Kan di suku kita ini ada yang menikah dengan semarga, Pak. Akan tetapi kalau pernikahannya ini Lanjut. akan tetapi pernikahannya ini dikatakan karena berbeda daerah dan hubungan darah yang juga cukup jauh, maka pernikahan yang semarga ini masih bisa dilakukan, Pak. Jadi yang ingin saya tanyakan, bagaimana pernikahan semarga ini dalam adat kita, Pak? Dan apakah pernikahan semarga ini hanya berlaku pada masa lalu dulu, atau masih bisa dilakukan pada masa ini? Melihat perkembangan zaman kita kan sudah semakin maju dan orang pun sudah semakin berinteraksi, semakin luas. Mungkin kira-kira begitu. Baik. Jadi yang nama ini masalah status ini, laki-laki dan perempuan semarga. Lalu saya ceritakan dulu bahwa ini contoh misalnya Gea, marga Gea atau Jega atau Areva atau Sintrate. Marga Gea itu tidaklah berasal dari satu kampung, walaupun dulu hanya satu Gea, iya kan, hanya satu kakek kita hanya satu, namanya Gea atau Jega hanya satu dulu, ya. Sorry ya, ini kita relate aja karena saya campur dengan bahasa Nias, lalu ya terjemahkan nanti kalau membuat makalah. Karena berbeda-beda, ada yang dari kalau dia di Nias Selatan memang hampir tidak ada itu pendatang, karena kalau ada itu kebanyakan dari Nias Utara, dari Gunung Sitoli, ya, dari Foa, dari Mene, itu dia itu. Dan di Alasa juga ini banyak marga Gea. Lalu sampai saat ini yang namanya pernikahan satu suku itu satu marga lah. Kita nggak ada, kalau suku kita suku Nias, ya, ini marga. Pernikahan satu marga itu diperbolehkan, ya, diperbolehkan. Dan setahu saya itu diperbolehkan ketika sudah 7 turunan, ya, 7 turunan ke bawah itu sudah bisa, ya. Ada yang saya dengar terakhir ini sampai 10 turunan, artinya ini Gea, Purana ini, Purana ini, ya, Purana ini, jadi sampai 7. Ya, apalagi kalau 10 sudah nggak tahu kemana-mana itu. Maka itu diperbolehkan dari segi ada Nias, ya. Kalau ada kecamatan memang nggak boleh, itu langsung dikucilkan di kampung, di keluarga. Jadi berdasarkan turunan, ya, perhitungan turunan, bahwa satu marga itu dibolehkan, ya, walaupun satu kampung kayak saya di Seteluuri, kita kan di Seteluuri di Pulau Salowo, itu satu kampung itu marga Gea. Maka marga Gea di satu kampung ini ada yang berasal dari Idanoi, ada yang berasal dari Laheva, ada yang berasal dari ini. Maka satu marga di satu kampung itu bisa saja ini menikah, ya, bisa saja berkeluarga, dengan catatan tadi hitungannya harus lebih daripada 7 turunan, ya, lebih daripada 7. Jadi sekali lagi pada prinsipnya pada adat Nias diperbolehkan, ya, diperbolehkan untuk pernikahan satu marga, semarga, dengan catatan hitungan turunan tadi. Ya, kurang lebih seperti itu dulu. Pokoknya kita santai aja. Apa-apa yang kurang titik komanya kita jelasin sama kita. Silakan. Jadi jangan kaku ya. Ini ya, saya anggap anak-anak saya ini ya. Kalau anak-anak marah sama orang tua juga tidak salah, atau orang tua marah sama anak-anak tidak salah. Santai aja. Iya. Silakan minum dulu. Santai ya, minum. Makan ada jajan leh. Mainkan dulu leh.
anggap aja di Ambarita ini atau di Megatasari atau juga di mana Ambarita itu. Yang saya tahu si Anta, Medan, Persoburan. Silakan. Iya Pak. Seperti yang terjadi belakangan ini kan pergaulan udah makin bebas ya Pak. Iya, gara-gara ini kemajuan ini, teknologi ya. Jadi kan seiring waktu pun banyak kenakalan-kenakalan remaja Iya. atau pergaulan bebas yang kita masa ini kan. Iya. Maka terjadilah hal-hal yang diinginkan. Ya. Nah, bagaimana secara adat jika terjadi hal-hal tersebut? Bagaimana proses penyelesaiannya secara adat dan apa sanksi adatnya dari adatnya sendiri Pak? Sebenarnya kasus seperti itu dia sudah melanggar tiga ketentuan, ya, ketentuan pemerintah, iya kan, itu salah, ketentuan agama apalagi, dan terakhir ketentuan adat, itu sangat dilarang khususnya di adat kita, ya, kalau tidak melaksanakan pernikahan itu sesuai dengan prosedurnya, sesuai dengan mekanismenya, ya, bagaimana pernikahan itu, ya, ada sampai 13 kali pertemuan itu, ya, namanya baru sampai kepada hari H pernikahan, ya, harus dilalui, ya, walaupun sekarang sudah banyak sudah banyak perubahan dan itu kita sepakati, ya, tidak ada yang keberatan, kita sepakati yang 13 itu bisa 2-3 kali pertemuan, ya. Pertama umpamanya pamilai guru, ya, tukar cincin, habis itu sebelum 1-2 hari sebelum pesta pemberian nasihat, kami mene-mene, pernah ikut kami mene-mene sampai pamotu, ya, habis itu ya mungkin langsung pesta. 2 kali lagi itu yang prinsip setelah pesta itu ada acara yang namanya acara famille, ya, artinya pihak perempuan, keluarga perempuan datang kepada pihak keluarga laki-laki, karena itu kan dibawa, perempuan ini kan dibawa ke tempat laki-laki, ya, ini belajar nilai, ya, nanti didengar di TV atau di mana, dibawa ke sana, lalu itulah filosofinya. Jangan-jangan anak kita ini ditelantarkan sudah 2-3 hari, dibawa ke sana, jangan nggak dikasih makan, rumahnya seperti apa, jangan dibawa ke kolong jembatan atau di mana. Itulah, maka itu filosofinya, makanya datang ini menyiapkan makanan yang sudah dimasak, ya, dari yang punya makanan yang enak segala macam, ya, dibawa ke sini. Itu namanya famille. Lalu setelah itu pihak keluarga laki-laki ini, ya, sekitar 2-3 hari setelah itu balik lagi datang ke tempat ini, ke tempat pihak perempuan. Artinya itu famulin-nukra, ya, mangere famulin-nukra. Artinya tadi waktu berangkat itu tentu nggak dibawa semua perkakas pertaniannya, ininya segala macam, pakaian-pakaian rumahannya, ya nggak mungkin dibawa kan. Pada saat itu kembali ke sini, itulah yang mau dibawanya, ya. Makanya nanti dari situ dikasih induk babi, dikasih ayam dan lain sebagainya, dikasih parang, ya, untuk bekal untuk meneruskan ini kegiatan-kegiatan di tempat yang baru. Nah, itu kurang lebih. Lalu udah terlalu maju saya ini, tapi terlalu maju masalah pergaulan bebas tadi ini. Yang sampai hamil di Bagaimana penyelesaiannya? Lalu tentu secara pemerintahan itu ada jalurnya itu, ya, artinya ya kalau memang itu diproses sesuai dengan apakah itu di bawah umur atau apa segala macam, ada mengenai yang namanya hukum pidana yang dilanggar, ya udah dimainkan sama pemerintah, sama polisi, sama aparat segala macam, iya kan? Kalau secara adatnya gimana? Jadi saya menuju ke sana, sah. Secara agama sudah pasti, ya, itu lebih dari Nabeo, ya, dikeluarkan di gereja segala macam. Kalau mau masuk nanti ke ini, maka dilakukan pengembalaan, iya kan? Beberapa bulan dia menjalani pengembalaan sampai kepada persoalan adat, maka
ini tergantung kepada kedua belah pihak. Yang terutama adalah pihak perempuan. Ya. Dia mau menyelesaikan secara adat, artinya terjadi perdamaian, maka ini tergantung daripada pihak si perempuan tadi. Ya, si perempuan tadi. Artinya ada nego-nego segala macam. Ya, apa yang tidak bisa diselesaikan kan gitu. Ya, untuk persoalan bunuh-bunuhan aja bisa diselesaikan secara ini kalau memang ini jalurnya pas. Ya, jadi bisa sekali lagi bisa diselesaikan secara adat. Lalu bagaimana caranya? Tentu nanti ditangkap ya apa ya, ada apa namanya, ada lobby ya, lobby dari pihak laki-laki ini ya kan, ini yang membuat kesalahan, iya kan, pihak laki-laki ya, walaupun sama-sama salah sebenarnya ya, kalau ini mau perempuan kenapa kamu mau, iya kan, sama-sama iya, itu ininya sebenarnya, itu prinsipnya sama-sama salah. Tapi kalau kita tidak ada niat, tidak pernah salah yang namanya perempuan ya. Jadi pihak laki-laki ini ya artinya apakah macam-macam lah kasusnya, apakah dia sudah membawa lari, membawa kabur sampai ke rumahnya atau ke tempat lain mereka kabur, atau tidak kabur tapi dia sudah berbuat ini yang aneh-aneh sehingga sampai kepada ini, sampai ke hamil segala macam, iya kan? Jadi ini maka pihak laki-laki ini dan siapa tim lobbynya yang buruk yang mendekati pihak perempuan yang membicarakan ya bagaimana ini sudah terjadi seperti ini, masa harus kita buang sebagai anak, sebagai saudara, kita harus buang, dan ada terjadi sampai sekarang persoalan itu. Kalau tidak baik-baik cara ini, cara menyambungkan bagaimana perasaan ini dengan ini, ya artinya dia dibicarakan dengan baik-baik. Kalau sudah ketemu ini, ya ketemu dengan ini, maka pertama sekali, ya artinya memang jarang dilakukan. Ya artinya mereka udah sepakat aja, ya pokoknya selesaikan biayanya. Ya, yang biasanya kalau baik-baik mungkin sampai 70-100 juta. Ya, kalau saat ini kadang-kadang kita menetapkan nilai jujuran itu kan kadang-kadang berdasarkan kalau sudah sarjana kesehatan atau akademi perawatan, apalagi kalau sudah S2, S3, S5 itu berdasarkan itu kadang-kadang, ya. Jadi disepakati kalau contoh 100, ya mungkin karena seperti ini keadaannya bisa saja 50 juta atau 30, ini contoh ini ya atau 30 juta sesuai dengan kesepakatan. Artinya orang pihak perempuan ini tadi yang menyampaikan tawaran, kalau Anda mau menyelesaikan secara adat maka siapkan dana sebesar ini. Ya, artinya dana ini tetap mengikuti mekanisme seperti biasanya. Ada jujuran untuk Sumange Paman, ada untuk Sumange Banua, untuk jujuran untuk Sumange Dalifuse, ya, dan yang berkaitan semua diselesaikan sama ini, makanya perlu uang itu yang untuk biaya itu. Nah, kalau ini sanggup, ya syukur alhamdulillah, ya kan. Kalau tidak sanggup ya semakin ini mestinya ya pihak laki-laki ini ya harus jujur. Ya, sudah salah, ya masa harus bertahan lagi untuk itu. Ya, jadi itu bisa diselesaikan, dipanggil tua-tua ada, ya. Kalau sudah ada kesepakatan dengan lobby tadi, maka dibuat satu wadah untuk melaksanakan pertemuan, ya, untuk saling melakukan janji, ya, janji bahwa ini bisa diselesaikan dengan catatan pihak laki-laki yang sudah berbuat salah membayar biaya seperti ini. Artinya secara adat bisa diselesaikan. Ya, persoalan agama itu beda lagi, nanti prosesnya kita nggak usah menyentuh ke situ. Ya, menyentuh itu saya sampaikan tadi bisa dikeluarkan dulu jadi bangunan negeri harus digembalakan segala macam untuk bisa kembali ke ini. Ya, kurang lebih seperti itu. Sekali lagi prinsipnya bisa diselesaikan. Yang penting ada kejujuran daripada pihak laki-laki yang berbuat salah ini, ya, dan pihak perempuan juga menerima, ya, dengan beberapa persyaratan, dengan beberapa hitungan biaya. Maka kalau sudah sepakat dibawa pada forum, lalu tidak lagi seperti pelaksanaan ada biasa, ya mungkin
bukan lagi pesta, yang penting pertemuan aja, pertemuan ya, 5-10 orang dari pihak laki-laki ya datang ke keluarga perempuan ya untuk membicarakan itu sekaligus membawa apa yang dipersyaratkan oleh pihak perempuan, ya udah diselesaikan. Tidak ada lagi yang beberapa kata dia saya bilang ada katakan memberikan kata-kata nasihat ini segala macam, gimana bagi sila hulu segala macam, tidak ada lagi ya, artinya hanya untuk pertemuan kalau sudah ada kesepakatan. Kurang lebih seperti itu Ibu Guru. Lanjut. Lanjut Pak. Iya. Ini Pak, Nias kan terkenal atau khasnya lompat batu nih Pak. Lompat batu yang disebut orang Nias itu hombo atau pahombo. Hombo atau pahombo. Apakah orang dulu itu Pak, kalau dia mau menikah, syaratnya itu harus lompat batu itu Pak? Dan apakah masih terjadi di zaman sekarang ini Pak? Itu yang ngarang-ngarang itu lainnya ngarang-ngarang. Iya, kamu jangan coba menikah kalau kamu tidak bisa. Bapak buktinya saya ini selatan itu budaya. Jadi sekali lagi prinsipnya lomba batu itu budaya, bukan adat. Ya makanya tidak bisa dikaitkan dengan masalah pesta. Itu. Ini selatan, saya di utara dan saya istri saya, anak-anak saya sudah pernah ke selatan. Saya tidak pernah ke ini selatan ini untuk melihat lomba batu seperti apa. Kok sampai bercucu saya. Artinya jutaan atau puluhan ribu, ratusan ribu orang dia tanpa harus melompat itu. Yang melompat itu hanya segelintir yang di kampung Nias Selatan itu betul dalam itu yang tidak semua bisa melompat batu kan. Jadi udah berani kali. Nah, jadi sekali lagi tidak ada hubungannya masalah adat pernikahan dengan lompat batu. Lompat batu itu adalah budaya. Itu kurang lebih penjelasan. Lanjut Pak, saya juga ingin bertanya, bagaimana tanggapan Bapak melihat pernikahan yang berbeda suku? Misalnya ada dari suku Ika dengan suku Batak. Apakah pernikahan kayak gini masih bisa, maksudnya ada menjadi kendala dalam suku kita Pak? Atau kira-kira adakah yang menjadi permasalahan jika pernikahan beda suku ini Pak? Atau ada persyaratan untuk pernikahan beda suku? Saya boleh bertanya untuk Bang Lase, gimana kira-kira dari pertanyaan itu? Kalau menurut saya sendiri sih Pak, kan kalau kita lihat dari suku Batak ini ada namanya beli marga kalau nggak salah, beli marga untuk suku Nias. Jadi misalnya ada putra Nias atau putri Nias yang menikah dengan suku Batak, maka putra atau putri Nias ini harus membeli marga dari suku Batak. Biasanya marga apa? Bukan marga paribannya? Itu marga apa? Marga Pariban. Marga paribannya ya. Apa ya? Ada pariban itu? Marga ibunya atau marga? Marga dari ibu. Ini ya. Apa tadi? Jadi menurut Bapak, apakah kalau pernikahan kayak gitu ada nggak sih yang menjadi masalah atau pernikahan itu bebas atau ada persyaratan khusus? Iya. Seperti beli marga tadi. Kalau dia kita kira-kira bagaimana? Semua ada masalah. Ya, semua ada masalah. Yang sama suku aja pasti ada masalah kan. Ya, suku biasa aja pasti ada masalah. Tapi ini kan berkaitan masalah beda suku. Ini ada pengalaman saya kemarin beberapa tahun yang lalu, suku Nias perempuannya marga Dairi, orang Sulawesi ini, contoh Sulawesi laki-lakinya. Jadi setelah diceritakan ke kita oleh kebetulan saya Dairi, jadi masih keluarga dengan apa ini orang tua perempuan ya, diserahkan ke kita untuk bagaimana mengkolaborasi ininya.
maka saya bilang ya tidak masalah ya. Kita buat ini, kita buat acaranya ya, kita kolaborasi. Ada acara seperti apa bentuknya kalau di Sulawesi ya, seperti apa bentuknya kalau di kita di Nias karena kita perempuan ya, so wama wai so wame bago, ada kata-kata sambutan, terus so wame to onominale ya, penyerahan pengantin perempuan apa di ini diangkat dipakai kursi, jadi apa istilahnya dipikul, ditanduk, itu khas orang Nias ya, tidak bisa ditinggalkan. Makanya nama Walu adalah hal siapapun orangnya minta harus ditanduk. Kalau mereka tidak mau menantu, saya tidak mau keluar dari rumah orang tua saya. Ya, sudah dengar ini pesanan Bapak Madiong ya, pada waktu itu prinsip ada orang Nias. Makanya maaf ini kalau ada selentingan ya dari berbagai sumber bahwa orang Nias ini seperti ini, maka itu kita koordinasi. Bolehlah berapa puluh ratus tahun yang lalu ya, kejadian itu oknum umpamanya, maka masa itu dijadikan sebagai ini masa kasus ya, dijadikan sebagai pedoman sebagai ini bahwa ini memang seperti ini orang Nias ini ya. Itu tandanya bahwa perempuan itu sangat dijunjung tinggi ya, sangat dijunjung tinggi, makanya tidak bisa dihina ya, apalagi diperlakukan seperti kata-kata orang yang tidak bertanggung jawab ya. Perempuan itu sangat dihargai, sangat dijunjung tinggi ya. Makanya buat adat untuk pesta ini habis-habisan ya, habis-habisan ini ya. Kalau dia sudah habis-habisan, masa diremehkan, diabaikan ya. Perempuan itu kalau dilihat itu adalah punya marwah yang sangat tinggi, yang dihargai, dihormati ya. Tafakai badaromali bahwa kalau negara itu ada masalah bahwa surga itu lapang tinggi. Iya kan pernah kita dengar yang pertama kali. Artinya memang perempuan, ibu itu siapa? Bukan laki-laki, kalau perempuan masih ibu kan. Perempuan ibu, ya harus dihargai. Jadi kurang lebih seperti itu. Apa tadi masalah beda suku tadi itu ya? Masalah beda suku. Artinya sama dengan ini, kita dengan rekan-rekan dari Batak namanya dengan Nias. Maka mereka sudah sepakat, itu sering itu. Ya, sepakat ya memberi ulos ya, dipersilakan, kita kasih ruang ya, acara langobai ke kami apa untuk hari yang maguziga ibu saya kalian untuk hari ya, itu tetap dilaksanakan ya. Itu bago ya, kami bago le tome sibaya le bubu bertanda-tanda kami bago, itu tetap dilaksanakan ya. Di Batak, acara Batak kita mainkan juga ya, ulos segala macam itu begini ya, kita kolaborasi acara sehingga itu menunjukkan bahwa acaranya berjalan secara ini ya, lancar, walaupun dilaksanakan dalam bentuk dua kebiasaan ya. Kebiasaan Batak kita hargai, kebiasaan Nias jalan terus ya. Persoalannya kalau sama-sama tidak mengini, ya, sama-sama tidak mau memberi tempat. Saya kan perempuan, saya yang punya ajaran, mau saya apakan acara ini, urusan saya. Ya. Kalau Batak di sana kalian bikin nanti di kampung kalian, ada seperti itu. Disitulah kendala-kendala tadi. Ya. Jadi prinsip segala sesuatu ini ya adalah kesepakatan. Mau berbikin keluarga, mau bikin ini, mau di gereja, mau di kantor. Ya. Kalau sudah ada kesepakatan, maka itulah yang tertinggi, kesepakatan itu. Ya. Nah, lagi kesepakatan berjalan kalau ya semua salah. Berarti kurang lebih seperti itu ya. Berarti kalau misalnya ada pernikahan beda suku ini, kita itu harus menjalankan dua adat sekaligus.
Itu Oh, saya bisa bilang tergantung. tergantung kesepakatan. Iya, tergantung tadi itu yang saya bilang. Ya, kalau baiknya memang harus seperti itu. Harus belajar. Ya, baiknya harus seperti itu. Ya, dan juga penting ya, kalau muter-muter aja di Nias, ya apalagi dengan bukan saya ini anjurkan juga, tapi ya kalau ada terjadi seperti itu, ya bagus. Ya, itulah perkembangan kita. Nias kawin dengan Manado, Manado kawin dengan Nias, dengan Timur banyak kan? Ya, keluarga saya banyak. Ya, apalagi dengan Batak karena dekat di daerah. Ya, Batak banyak kita di Nias, Nias banyak di Medan, di mana-mana. Ya, artinya prinsip kalau bisa yang harus dipegang itu adalah satu kepercayaan. Itu yang penting. Kalau sampai ada ya namanya jodoh, namanya ini kan udah diatur di sana. Ya, ketika usiamu 113 tahun di rahim ibumu, Tuhan sudah menentukan. Si Lenta ini nanti jadi kuliah di langit bumi, kawin dengan ini, ya, udah diatur semua. Ya. Jadi sekali lagi kita berterima kasih kalau ada perkawinan seperti itu. Artinya ada perkembangannya. Kalau tidak, ya kita seperti di kodok di alam luar, muter-muter aja, muter-muter aja. Makanya satu contoh yang masih bisa dinias ini, tapi bagi keluarga saya saya sudah ini, ya siapapun yang keluarga saya yang ini saya ingatkan. Ini laki-laki bersaudara ini laki-laki sama perempuan. Lalu ini satu laki-laki dua perempuan. Dinias anaknya perempuan ini bisa kawin dengan ini, dengan anak tulangnya, ya sama dari di Batak kita. Ini juga bisa kawin dengan ini, anak ini yang ini aja nggak bisa, yang dari laki-laki ke perempuan tidak bisa, ya. Tapi anak laki-laki daripada saudarinya perempuan bisa kawin dengan anaknya. Itu Dines masih bisa itu. Atau sebagai siwan ya sama-sama mama kita dengan mama ini bersaudara dengan bapak ini, maka ini dengan ini bisa kawin. Maka itu masih masih berlaku. Tapi bagi saya ya, ada nanti ya di pedomani, di teladani mana yang baik. Bagi saya itu tidak bisa. Ya, artinya bukan masalah adanya. Ya, tapi ya bagaimana kita berkembang? Ya, ini kan saudaranya. Hanya masalah laki-laki dan perempuan, mohon maaf ya. Ya, hanya ini masalah laki-laki dan saudaranya. Ya, darahnya saudara ya. Darah ini dengan darah ini, cuma ini kan laki-laki sama perempuan. Ini kalau dengan ini, ya sama saya ini kalau dengan ini. Iya kan? Jadi prinsipnya bagi saya sudah sering saya sampaikan kalau saya pulang kampung itu ya. Kalau sempat terjadi, ya maka saya hajar habis. Nah, kurang lebih seperti itu ininya. Jadi artinya bagus kita berkembang keluar. Kemana kita? Ya, ada orangnya marga Harefa, Baru Harefa yang dimiliki di Harefa ini. Kawin dengan ini dengan turis dari Australia. Ya, ketemu di Facebook, ya bagus sekali. Iya kan? Ya, karena perkembangan apa tadi? Teknologi tadi. Kita anjurkan malah seperti itu apa. Dan sekali lagi prinsipnya adalah kalau bisa satu kepercayaan. Kalau Islam, mainkan terus. Kristen, Buddha, mainkan Buddha. Jangan campur aduk. Kurang lebih seperti itu deh. Jangan pulang. Ada lagi mau saya tanya. Jangan ragu-ragu. Pokoknya kalau bisa 10-15 satu orang apanya pertanyaannya selagi bisa kita ini nanti ada bonjega kalau sudah kita minta tolong. Silakan. Iya Pak. Ya agak tadi bawa menurunkan. Iya. Susah. Sebenarnya kami berbahasanya pun sulit Pak. Jangan-jangan bahasa yang tahu ada aja pun kami tidak tahu kan. Seperti Bapak tadi itu yang Bapak bilang apa kami kehilangan. Kamu juga. Ini sekali pengetahuan kami tentang adat kita ini. Nah, Bapak sebagai orang tua kami pun bagaimana ya Pak cara kami supaya kami pun melakukan sikap yang tidak bertentangan dengan adat. Walaupun di sisi lain kami pun kurang tahu tentang adat ini. Ya.
panjang jawabannya itu ya. Sebenarnya kalau tidak mau berbuat salah, maka ingat ajaran di atas ya, melakukan yang baik, lakukan apa kehendaknya, jauhkan apa larangannya. Nah, kalau ada melanggar dari aturan agama, dari aturan adat, aturan keluarga, maka itu sudah di luar ini ya, sudah dosa, sudah kesalahan ya. Jadi ya itu satu prinsip harus dipegang ya. Apa yang baik ya, itu kita sudah besar tahu mana yang baik, mana yang tidak baik ya. Tentu yang baik yang kita ini ya, di samping kita dikuatkan dengan persoalan iman, kebaikan, maka kita belajar pelan-pelan, termasuk pertemuan seperti ini ya. Ya, itu bagian daripada pelajaran. Maka lihat ya, makanya kita jangan jauh-jauh dari pertemuan-pertemuan ini, pertemuan kumpulan orang ini, apalagi yang menyangkut pembicaraan masalah ada falewa ya, dihadiri, diikutin seperti apa ininya ya, seperti apa mekanisme pelaksanaan. Kalau melanggar ini, lalu apa ininya ya, semua ada istilah di niat dulu ya, tebai banononiha, oh ya tebai mana ya, dan itu masih berlaku sekarang. Kalau kita masih memakai filosofi itu menyangkut masalah etika ya. Kamu dengan anak saya walaupun ini ya, tidak bisa gonceng-goncengan begitu aja ya. Sekarang kan jangankan yang sudah kenal, yang tidak kenal aja, bang tolong saya dulu ini, udah naik ya. Di Nias pun seperti itu, udah ya, itulah perkembangan ini kan, perkembangan ini. Maka juga jangan kaget kita ya dengan istilah tadi, semua tidak bisa ya. Banyak yang tidak bisa ya. Jalan ke pasar umpamanya sama siapa ya, ketika ibu pemilih saya atau pemain saya lihat ibu yang laki-lakinya tidak pernah saya lihat, saya kenal, ya sudah macam-macam yang terjadi. Apakah saya pukulin itu, apakah saya, karena mereka sebenarnya tidak ada pidana, iya kan? Tapi itulah ini yang semua tidak bisa. Ya, banyak hal-hal yang tidak bisa. Kecuali tadi dia udah kenal, dia ke rumah, makanya ada kenalan sama si Leka. Ya, kalau datang ke rumah, jadi semua keluarga tahu ya, ketemuan sama si Leka di mana, makan bakso di Rumbai lewat jembatan Leton ya, mereka nggak nanya siapa itu, maling apa ini ya, oh iya benar kemarin ke rumah. Nah, itu jadi ada kejujuran di situ, ada kejujuran. Laki-laki kebiasaan baik sebenarnya. Itu intinya ya. Sekali lagi bisa perlu jelaskan bahwa kita mempertahankan adat ini sebenarnya ya, ada beberapa ini ya, nanti kita bisa di ini ya. Pertama sekali adalah menjunjung tinggi harkat dan martabat perempuan. Itu dari yang saya jelaskan tadi ya, ketika dilaksanakan pesta pernikahan ya, itu satu. Yang kedua, menghormati orang yang memiliki status sosial yang tinggi ya. Kita di Nias masih ada itu ya, jadi enggak rata semua manusia itu sama, beda ya. Kita harus menghargai bahwa dia memang si ulu, dia salawa, dia orang tua, dia paman dan sebagainya. Kita hargai sesuai dengan kapasitasnya pada saat melakukan pesta. Apalagi menjunjung tinggi harga diri dan wibawa ya. Makanya adat itu dilaksanakan ya, itu yang ketiga apanya, maknanya. Artinya menghargai harga diri dan wibawa ini kadang-kala ada berdandan nalui THU, maka tidak bisa berangkat itu pengantin itu dibawa ya, harus ditanya dulu ke si bayar ya, dibayar dulu apa maunya si bayar. Itu paman dari pihak paman, pokoknya kamu menikah ada pamanmu, itulah yang sangat menentukan itu ya. Makanya untuk Nias kan kalau 150 juta ini, maka dia udah patok bagi bagiannya
20 juta atau 15 juta minimal untuk berapa ekor babi, ekornya aja tapi itu ininya. Jadi kita harus hargai itu. Yang seterusnya ya, disitulah muncul dan kelihatan yang namanya musyawarah mufakat. Ya, beberapa kali pertemuan itu ya, Desember seperti ini ya, besar kali itu mereka yang menanggung juga nanti utang semua ini ya, maka terjadilah situ pembicaraan secara kekeluargaan, maka dicapai kesepakatan. Terusnya apa? Nilai kekeluargaan dan persaudaraan itu dalam kaitan adat. Jadi kita junjung tinggi nilai itu ya. Siapa Fadono? Fadono itu ya para parhobas itu yang kerja di belakang itu. Apa istilahnya kalau kita baca? Parhobas. Ada pihak-pihak perempuan, saudara kita perempuan. Ya. Ada ininya, ada kapasitasnya, ya. Ada statusnya di situ ya, sebagai pekerja, ya, sebagai apa? Ya, seperti Sibaya tadi, Banua, bagiannya gereja, bagiannya ini semua dihargai posisinya. Yang terakhir, ya, menghargai tamu, itulah adat itu dilaksanakan. Jadi yang namanya tome, ya pasti kita seperti ada ini saat ini, ya tome saya yang di sini kan, ya tamu, makanya saya hargai. Ya, tidak perlu saya beli minum sebenarnya, kenapa enggak saya habiskan uang saya kan? Ya, tidak, tapi itulah khas orang Nias itu. Ya, itu khas orang Nias itu artinya yang datang itu tamu yang harus kita hargai. Ya. Dulu 40 tahun yang lalu, udah lama sekali masih belum ini lagi. Kalau datang tamu entah Sibaya entah apa di rumah, yang setahun nggak pernah kami makan anak babi, pas datang itu ya 2-3 ekor dipotong sama bapak. Setelah itu nanti ya udah ikan teri, ya buju, digoreng. Artinya orang tua itu tidak memberi yang makanan yang sehat, makanan yang enak kepada anak-anak, pada keluarganya. Tapi ketika ada tamu, wah habis-habisan. Dan ini lauli mekenol juga mati mau ailan. Maka tidak baik juga sebenarnya, tidak ya silakan ya sekali setahun umpamanya datang itu tamu, oke ya, tapi anak-anak juga keluarga ya mungkin sekali sebulan ya potong yang enak, beli hambu-hambu segala macam, itu yang baik. Ya, kalau dulu nggak usah cerita ya, bisa berhutang malah hanya untuk melayani tamu. Jadi itu kurang lebih saya teruskan dulu ya, sambil ini pemahaman aja. Berhubungan karena ada Nias yang khususnya kita di Nias Utara merupakan kekayaan yang harus dijaga dan dilestarikan, maka makna dan nilai adat budaya Nias itu perlu diingatkan atau dihidupkan kembali. Ya, artinya itulah cara kita untuk melestarikan itu. Kita laksanakan walaupun tidak seperti saya katakan tadi, tidak berbanding lurus dengan besarnya Jura sebenarnya. Iya kan? Kita berbanding lurus yang dulu 5 ekor khusus untuk pihak paman, ya untuk sekarang ya cukup 1 ekor ya, atau ganti dengan uang 2 juta umpamanya. Ya bisa saja, ya bisa saja seperti itu. Belum memahami, perlu diingat kembali baik kepada kalangan orang tua ya. Orang tua seperti saya ini tidak semua, ada 2, 3, 4, 5 orang yang tahu di atas 1000 orang ya masalah adat itu ya. Belum memahami, menguasai ya secara penuh pelaksanaan adat dan budaya ini seperti kita di Nias ini. Terus istimewa kepada kelompok muda yang milenial seperti ada ini kan ya, yang kebanyakan lahir di luar Pulau Nias, tentang nilai-nilai adat dan budaya Pulau Nias seperti yang ditanya siapa tadi. Mana tahu kami itu apa itu family, apa itu family movement, iya kan? Nah, ketika kita bicara seperti ini, ketika melihat ada pesta seperti itu, apa itu? Kok laki-lakinya nunduk kalau ini ngasih bola nafo? Ya, apa maksudnya itu? Semua ada maknanya, ya. Terus pelan-pelan dia pergi ke sini, kasih lagi bola nafo. Ya, apa maksudnya itu memberi bola nafo kepada ibu-ibu? Itu satu penghargaan bahwa dia memang itulah ibaratnya suka di bawah telapak kaki, dia harus tunduk dan menghargai ibu mertuanya. Ya, jangan nanti udah dapat si perempuannya, udah selesai. Ya, datang oleh
Mak mau datang ke sini ya mak, mau ini mau datang ke bang nggak usah, tahu kamu nggak ada beras di rumah. Seperti itu, kamu udah kurang ajar. Ya udah lausis nomor itu bela. Ya udah selesai apa yang enak yang ini ya udah. Itu yang jadi semua kegiatan-kegiatan itu ada filosofinya, ada maknanya. Tentu pada pelaksanaan adat budaya ini masing-masing artinya ada budaya Nias itu deh di Abai, di Fulele, di Gamo, di Gunung Sidoli bisa berbeda-beda, di Lahewa bisa berbeda-beda, ya. Itulah yang namanya kearifan lokal. Ya ada kemajuan-kemajuan, ada yang dikembangkan, ada yang diimprovisasi. Ya silakan saja. Ya tidak masalah dengan itu. Ya pelaksanaan pesta mana bisa berbeda-beda caranya. Ya satu kampung di Nias, tapi beda karena ketika mereka memulai membentuk kelompok adat ini, maka hanya beberapa bagian di sini dibuatnya lagi, ya, maka disepakati di sini disepakati di sini, maka ada walau ada eri danoi, iya di situ, ada eri lahemi, ada sebenarnya kita disiu eri laraga, ya, ada laraga termasuk lahewa, termasuknya ada Masiaya, ada Gawai, Muawa dan lain sebagainya, berbeda-beda, tapi tujuannya tetap sama. Hanya perbedaan pelaksanaannya ada yang tetap tujuan sama. Lalu beberapa jenjang atau tingkatan yang harus dilakukan, ya, termasuk yang saya kenal beberapa kali sampai 5, 10, 15 kali itu, ya, harus dilakukan oleh keluarga besar Soeharto maupun Tome pada kegiatan pernikahan. Ini mungkin masalah pernikahan yang kita perhatikan ini, ya. Yang ini, ya, seperti ditutup aja jangan ini ke pengundang tidak, biar agak ada kurang suaranya. Ya, pihak Soeharto dan Tome pada kegiatan pernikahan antara lain, ya, dari Famagini, artinya pertama sekali pemilihan anak gadis, artinya ada yang disuruh pihak laki-laki ini, keluarga laki-laki ini dari keluarganya 1-2 orang datang ke tempat ini, ke tempat perempuan, ya, ibaratnya meminta tapi bukan meminta, masih tahap awal, ya, itu namanya fameginiha, itu udah kalau ada nias itu. Jadi pemilihan anak gadis ini kami mau ini. Lalu apa lagi? Pamelai dulu. Bukan tukar cincin sebenarnya, tukar cincin itu kan istilah modern itu, istilah di gereja. Tukar cincin itu laki-laki perempuan laki-laki itu tukar cincin. Kalau kita di Indonesia tidak, ya, kita dari pihak laki-laki datang beberapa rombongan keluarga besar ke tempat perempuan, maka ada acaranya nanti penyerahan. Kalau dulu ya cincin itu ditaruh di dalam tempat bola nafo, ya, ditaruh dalam. Sekarang langsung ditaruh di jari manis ini. Itu apa filosofinya? Sebagai pengikat, ya, bahwa jangan lagi main-main kamu dengan laki-laki lain, ya. Ini tinggal di proses ini, kita menunggu proses perkawinan. Itu namanya pamele dulu. Apalagi setelah, jadi ada bertahap itu, ya, setelah pamele dulu, apalagi panumanu, rongga panumanu, ya. Artinya ini upacara resmi peminangan ini dihadiri oleh kedua belah pihak, tokoh-tokohnya, tokoh masyarakatnya, tokoh adatnya dihadiri, ya. Artinya untuk memperkenalkan, ya, calon kalau yang tahap pertama kedua tadi artinya masih skop keluarga terbatas, tidak semua kampung. Maka Uveta Babanunu Manu itu sudah punya makna memperkenalkan calon laki-laki, ini loh calonnya, laki-laki ini, anak ini dari daerah ini, ya. Terus apa lagi, ya, sudah bisa membicarakan besarnya jujuran, ya, di situ, ya. Dan ketiga, dapat menentukan waktu pelaksanaan pesta, ya. Jadi disepakati itu pesta itu. Walaupun ada waktunya pihak perempuan, tapi kalau tidak ada waktu pihak laki-laki kan nggak jadi juga. Demikian juga sebaliknya, maka semua disepakati, ya, semua disepakati.
Terus apalagi setelah itu ketiga dan keempat Mamazia Ramba, di situ biasanya digabung dengan Famee. Ya, Famee itu artinya memberikan nasihat. Ya, anak perempuan, kamu kalau sudah sampai nanti di sana, di tempat laki-laki, di tempat mertuamu, maka baik-baik kelakuanmu, jangan main sembrono, mau masuk kamar, masuk sini, ya, ngambil beras tanpa ini. Minta izin dulu sama mertuamu, minta izin dulu sama kakakmu atau siapa. Itulah salah satu nasihat. Ya, hargai ibu mertuamu, hargai bapak mertuamu, hargai suamimu, macam-macam lah. Itu namanya Mamazia Ramba atau Famee. Abena famalo faleur. Pesta. Abena dia kalau mengeno mamege. Ya, itu ke setelah falewa mamege abena mamulinupa. Itulah proses terakhir. Tata urutan sebagaimana diuraikan di atas ini sesuai dengan perkembangan saat ini baik di Kepulauan Nias, ya, maupun di kota-kota besar, ya, seperti di Pekanbaru, Provinsi Riau atau di daerah-daerah mana di Medan sudah banyak perubahan-perubahan, ya. Bahkan beberapa acara bisa digabungkan menjadi satu, ya, sesuai dengan situasi kondisi, kebutuhan dan kesepakatan kedua belah pihak. Yang dua tadi Famege, Pamulinupa udah disatukan aja kadang-kadang dibuat, ya karena sudah selesai pesta kita beri judul namanya syukuran, ya, karena sudah itu semua bisa disepakati. Ya, atau kalau ada yang ngotot-ngotot, oh begini adanya begini, tidak kaku sebenarnya, tetap menyesuaikan dengan situasi kondisi, ya. Jadi kurang lebih seperti itu deh karena kaitan masalah ini, masalah pelaksanaan pesta. Silakan baru jam 5, pokoknya jam 9 baru bubar kita ya. Sampai om lapar baru kita pulang. Ini Pak masih di seputaran pernikahan nih Pak. Di sini setelah nikah tuh ada kata pengganti untuk pengantinnya Pak, seperti embrasi. Ulang pemberian nama. Pemberian namanya. Itu seperti apa ya Pak menurut pandangan dari Bapak? Itu juga bagian daripada adat dan bagian daripada penghargaan itu. Yang namanya nama, pemberian nama itu gelar setelah menikah. Ya, ada putih barasi, lia barasi, macam-macam lah. Pokoknya depannya ada barasi. Barasi itu apa? Barasi itu emas itu. Itu artinya barasi. Ya, artinya yang paling mulia. Ya, nama yang paling mulia. Ya, ya pokoknya macam-macam lah, pokoknya depannya ada barasi. Maka itu adalah kadangkala memang ini berdasarkan status sosial tadi. Jadi tidak semua juga. Yang namanya 10 pesta pernikahan, maka paling 2-3 yang melaksanakan itu. Ya, 2-3 yang melaksanakan itu artinya tidak wajib. Artinya kalau tidak ada nama maka Anda kena pidana adat, tidak ada. Ya, tidak ada. Artinya ya silakan yang bisa mengerti, memahami dengan pemberian gelar itu, pemberian nama itu, maka silakan saja. Lalu mekanisme pemberian itu pun itu yang saya bilang tadi berbeda-beda, beda eri, beda daerah adatnya, beda pelaksanaannya. Ada eri yang melaksanakan pemberian nama itu pada saat pengantin perempuan diturunkan di lapangan atau di Bagulayama, ya, dari rumah kan ke Bagulayama sebelum berangkat, ya. Di situ pihak laki-laki atau tome minta izin kepada keluarga perempuan, ya. Izin kami pada saat ini kami akan memberikan nama kepada anak kami atau menantu kami atau pengantin perempuan. Kalau tidak keberatan maka kami laksanakan. Ya, itu dilaksanakan. Maka setelah diberi nama ini, kami sudah sepakat, maka lahuli. Ya. Mabe itu nononi hal kemama futi barasi. Pernah dengar yang seperti itu kan? Kalau seperti itu. Lalu di area yang lain bukan di sini dilaksanakan.
dilaksanakan setelah nyampe di rumah laki-laki. Setelah nyampe di situ, ya, maka kalau ada syukuran semuanya di situ dilaksanakan pada saat itu juga. Tapi kalau tidak bisa, mungkin 2, 3, 4 hari pada saat syukuran besar-besaran, di situ baru dilaksanakan pemberian nama tadi. Jadi artinya semua bagus itu. Ya, artinya itu menghargai. Dan bukan berarti ada di siapa 10-15 juta ini biaya untuk itu. Ya, tidak ada kewajiban di situ. Ya. Yang aneh-aneh ini kadang-kadang kita manusia ini sering kepura-puraan, ya, pesta pora, ya, huru hara dan sebagainya. Itu contoh. Jadi kadang-kadang kita tidak hidup apa adanya. Ya. Mengewalu dokumen. Ya. ABGV itu bapak minta hidup 150 juta. Terakhir setelah hitungan, habis 250 juta, akhirnya bapak masih ngutang. Ya, dia nombok. Ya, artinya seyogianya sudah anakmu hilang dari penghilang, ya, dia pindah dari rumahmu ke rumah orang lain, kamu masih ngutang. Itu artinya tidak hidup apa adanya. Ya, itulah kepura-puraan tadi. Oh, saya masih banyak uang sudah lama, padahal diutang itu di bank. Ya, dari mana-mana diutang sana sini. Ya, jadi sekali lagi tidak ada ini. Kalau kita efisienkan semua apanya biayanya, maka tidak harus menderita ini pengantin ini. Ya, karena ya itu orangnya tadi itu, ya. Gara-gara law ini ngomong waktu lebih mati menurut ini. Iya. Nah, tapi jangan nanti karena sering saya sebutkan ini kalau nanti jangan ini ya, artinya tetap dijaga. Saya kalau ngomong pada ya, kalau didengar pun nggak ada pidana, tapi ada hal-hal yang perlu ya. Kalau ada susah nama laut yang sering saya sampaikan. Baik, mungkin dari tadi kita sudah membahas bagaimana. Iya, sekarang kita minum. Minum dulu. Iya, dan tadi kita sudah membahas ini kan. Sekarang minum dulu kan. Punya lain malu udah habis. Ayo. Apa begini? Hah? Kurang. Puasa. Jadi makanya nggak salah saya bilang, ya Islam ya kamu sama Islam ya puasai, lanjutkan ya berjuang. Kristen juga mainkan Islam. Oke, Adinda Lase. Mungkin untuk mempersingkat waktu juga kan kita sudah membahas dari tadi soal kita, Pak. Jadi ada pertanyaan terakhir untuk wawancara kita ini. Sebenarnya bukan pertanyaan, tapi tanggapan menurut Bapak. Kami sebagai putra putri Nias pernah mendengar istilahnya ini juga untuk memperbaiki nama suku kita. Kan dulu pernah kita dengar dari oknum-oknum yang kurang bertanggung jawab bahwasanya apabila ada suku lain yang menikah dengan suku kita, misalnya ini putri dari suku lain, jadi dia ini harus katanya harus tidur dulu dengan bapak mertuanya. Itu kan kasus yang kemarin itu. Jadi bagaimana tanggapan Bapak? Jadi untuk meluruskan kasus tersebut, bagaimana menurut Bapak? Iya. Tentunya. Kurang sedikit ini ya, saya mau merokok itu sebentar. Iya. Ini menyangkut supply namanya oknumnya. Jadi mendengar itu apa istilahnya gosip, saya katakan gosip. Saya buat rendah aja karena gosipnya perempuan. Jadi saya buat rendah ininya. Karena itu hal-hal yang tidak pantas kita dengar sebenarnya. Merinding saya baru sekali. Saya umur usia 53 tahun baru sekali saya dengar. Seumur saya 18 tahun di Nias, 25 tahun di sini. Tidak pernah saya dengar ocehan seperti itu. Dan bukan hanya ocehan,
kenyataannya juga karena ada abang saya yang ini logikanya. Orang tuanya gini ya, kebanyakan ada 5 orang anaknya kawin di Palembang, kawin di Jakarta, kawin di kadang-kadang bapaknya ini nggak datang. Ya. Kalau ada kan harus di ini. Apakah masuk akal? Ini dibawa dulu perempuannya ini untuk melakukan itu, melakukan hubungan badan itu. Kan nggak masuk logika. Ada anaknya laki-laki kawin dari di timur-timur. Sebelum mereka gabung sama suaminya, dibawa dulu ke ini. Padahal bapaknya juga tinggal tulang. Kayak namanya orang tua kampung. Oh, masuk akal ya? Ya, ini contoh. Jadi sekali lagi itu semua film. Saya udah jelaskan dari awal tadi. Ya. Itu mungkin sudah terjadi puluhan ribu yang lalu, puluhan ratusan tahun yang. Halo Nobu. Boleh. Lawai kita mahasiswa saya sedang wawancarai ketua ada bagus kita Rio. Jadi taruh ayo sale. Itu lo lain buat kopi so kema di tanah ini dia foto-foto. Larong lima bola semua doze ke wate madu lase dan ada juga kita hula-hula kita dari ini dari pengururan pengururan yang kita nyebrang apa namanya Danau Toba itu pengururan tomok kesana lagi ada dulu oh iya Mesum. Apa itu? Saus. si Dion hari